Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi Shalom. Haleluya. Berikan senyuman terbaik buat Tuhan, sebab pagi hari ini kita mau sama-sama beribadah buat Tuhan. Mari sebelum itu Bapak Ibu, kita buka ibadah kita dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian syukur Tuhan kami naikkan kepadamu, sebab pagi hari ini Kau berikan kami kesempatan yang baru Tuhan, untuk bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami rindu, kami mau buka hati kami Bapa. Biarlah Kau jamah kami Tuhan, Kau lawat hati kami Tuhan. Kami mau pulang dengan pribadi yang baru Tuhan. Kami tak mau sama lagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah penyembahan kami Tuhan harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan pagi hari ini. Kami mau buka ibadah kami Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Mari Bapak Ibu siapkan hatimu. Kita mau masuk lebih dalam. Sebab hati kami rindu Tuhan. Sebab kami haus akan Engkau Bapa. Kami tak mau jalan sendirian Tuhan tanpa Engkau. Engkau yang menuntun kami, Engkau yang menolong kami Tuhan. Di setiap hari-hari kami Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, sakit maupun sehat Tuhan. Engkau selalu setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah pujian syukur kami Tuhan, penyembahan kami mau bawa di hadapan-Mu Bapa. Jiwa kami yang rindu dan haus akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Sekali lagi katakan, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, amin, ya Allah yang hidup. Sama-sama kita katakan, ku bersyukur, syukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita angkat pujian ini. Katakan, jiwaku merindukan-Mu, amin, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus Tuhan, haus kepadamu, ya Allah. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Bapak Ibu katakan, jiwaku merindukan-Mu, jiwaku merindukan-Mu, amin, ya Allah yang hidup. Sebab kami haus kan Engkau, haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur
sebab Kau sumber pengharapan kami. Rapa, penolong kami Tuhan. Ya Allahku, sekali lagi katakan, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, amin. Kami mau bersyukur sebab Kau sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, amin. Seperti, sekali lagi kita angkat pujian ini, katakan, ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, yes Lord, dan Allahku, tiada yang sepertimu Tuhan, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti penolongku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Sebab tiada yang sepertimu Tuhan, Kau penolong kami, Kau pengharapan kami. Kami rindu mendekat padamu, Yesus, Yesus. Lihat hati kami Tuhan, kami bawa hati kami Bapa di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu lawat setiap kami Tuhan. Berkaryalah di dalam hati kami Bapa, lebih dan lebih lagi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu ambil waktumu dengan Tuhan pagi hari ini. Tuhan melihat hatimu, Tuhan mendengar seruanmu, Tuhan tahu apa yang kamu sedang alami. Tuhan gak pernah tinggalkan kamu. Katakan terima kasih Tuhan. Inilah hidupku Tuhan, aku mau bawa di hadapan-Mu Bapa. Biarlah Kau jamah aku Tuhan, Kau lawat hatiku Tuhan. Aku mau berubah Tuhan, aku gak mau sama lagi Tuhan hari ini. Aku mau menang Tuhan, karena Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Aku mau buka hatiku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tujuan berserah penuh di hadirat-Mu. Kau yang ambil alih Tuhan kehidupan kami Bapa. Sekali lagi dengan lembut katakan, ku buka hatiku, ku buka hati, tuh jamahan berserah penuh di hadirat-Mu. Lihatlah setiap tangan kami Tuhan, kami mau mengangkat Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Yes Lord, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Hati untuk jamahan-Mu berserah penuh. Yes Lord,
Tuhan. Ya Tuhan, kami buka hati, ku buka hati, jamahan berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari berikan tepuk tangan, sorak-sorai buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah penyembahan dan pujian kami Tuhan. Kau lawat setiap kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau lebih dalam lagi memuji, bersyukur buat kebaikan yang sudah Kau berikan bagi kami. Mari Bapak Ibu yang siap bersorak-sorai buat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan yang meriah. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu boleh kasih tos kiri kanan. Katakan mari bersuka cita buat Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan Dia sungguh baik bagimu Bapak Ibu. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Katakan Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamatku. Amin. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, dipulihkan. Ya Tuhan Allah kebenaran. Mari nyatakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, amin. Sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Apapun keadaanmu Bapak Ibu, Tuhan Yesus sungguh baik, amin. Dia ada di dalam, nyatakan bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Mari angkat tanganmu, katakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi, amin. Dia sungguh, Dia sangat baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku, amin. Mari bertepuk tangan buat Tuhan, bersyukur buat semua kebaikan yang Tuhan sudah beri. Apapun keadaan kami Tuhan, kami mau katakan Engkau baik Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu katakan He is so good, He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Katakan samping kiri kananmu, He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Sekali lagi katakan He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Jesus, He's so good. Jesus, He's so good to you.
buat Tuhan. Haleluya. Masih rindu memuji Tuhan Bapak Ibu? Amin. Sebab Tuhan kita Tuhan yang besar. Amin. Amin. Sama-sama kita katakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergelakkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. haleluya. Mari kita angkat pujian dari awal, biar Bapak Ibu jemaat Tuhan saja yang katakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. nyatakan dengan iman, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan. Amin. Dia hidup dan berkuasa, berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sebab Dia Tuhan yang besar, Dia yang punya kuasa. Bapak Ibu, apapun yang kita alami pagi hari ini, Tuhan tahu, Tuhan bekerja, dan yakini itu Dia yang maha besar di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita serukan. Serukan namanya. Siapa Bapak Ibu? Yesus Tuhan Raja. Amin. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia yang luar biasa, Luar biasa, perkasa mulia, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Kau yang penuh kuasa Tuhan. Kau yang pegang kendali hidup kami Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berikan kemuliaan sorak-sorai buat Tuhan. Katakan yes. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik buat kita. Amin. Amin. Yang percaya sama Tuhan boleh sama-sama katakan yes. Yes. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu masih rindu memuji nama Tuhan? Haleluya. Kita angkat pujian ini. Anggur baru tercurah. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib, ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat
tercurah penuhi umatnya. Kami dipenuhi dengan sukacita sukacita dari-Mu Tuhan. Minyak baru tercurah urapi umatnya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Amin. nyata kuasanya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan, sebab nyata kuasanya di tempat ini. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan. Sekali lagi, lebih lama lagi Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari siapkan hatimu. Kita mau masuk lebih dalam lagi, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Jiwamu yang haus dan kering, biarlah Tuhan yang lembutkan, Tuhan yang sejukkan. Ada aliran sungai-Mu Tuhan, mengalir di setiap hati kami Tuhan. Sebab kami rindu Bapa, hanya padamu saja Tuhan. Batin kami hampa Tuhan kalau nggak ada Engkau Tuhan. Ya Tuhan, lawat hati kami Tuhan, jamah setiap kami Bapa. Pulihkan Tuhan hati kami, ampuni Tuhan kesalahan kami Tuhan. Biar kami layak Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa kasih-Mu. Bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sama-sama kita katakan, sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Biarkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tidak ada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Hati kami milik-Mu Tuhan, hati kami milik-Mu Bapa. Kau mengenal hatiku, sebab hampa hati kami Tuhan. Batinku tanpa hadir-Mu. Yes Lord Jesus. Bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih. Sekali lagi Bapak Ibu, kita angkat pujian ini dari awal, katakan, Kau mengenal hatiku, ya Tuhan, hampa batinku tanpa hadir-Mu. Bawa daku mengalir, berlabuh dalam kasih-Mu, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sama-sama kita katakan, sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuh. Mari Bapak Ibu saya untuk bangkit berdiri, sampaikan
persembahkan pada Tuhan. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku untuk menyembah. Hatiku ini sejuta rasa, sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah. Hatiku milikmu seutuhnya. Hatiku milikmu, hatiku milikmu seutuhnya. Hatiku milikmu, hatiku milikmu seutuhnya. Yaralaya namo, hina yaralaya shanda yaralaya namo, haleluya. Hina yaralaya walawalaya namo, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang dahsyat. Inna yaralaya nakriyalaya walawalawalaya sikataka yaralaya laya namo. Inna yaralaya sanda namo. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang perkasa, Allah yang agung, Allah yang mulia. Kita kaya ralaya shikata kaya ralaya wala 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 wala. Inna ya ralaya nama. Bapa surgawi, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, buat hadirat-Mu yang maha dahsyat yang kami jumpai ketika kami memuji dan menyembah Engkau. Kami yakin dan percaya pujian dan penyembahan yang kami sudah naikkan kepadamu itu merupakan dupa yang berbau harum di mata Tuhan. Melalui pujian dan penyembahan yang kami sudah naikkan, Engkau sudah membajak setiap tanah hati yang keras, sehingga saatnya yang tepat bagi kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Allah yang akan disampaikan boleh sungguh-sungguh jatuh di tanah hati yang subur, sehingga kebenaran firman Allah ini boleh benar-benar berakar, bertumbuh dan berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya umat-umat Allah yang datang dengan berbagai macam persoalan hidup, mereka tidak akan kembali dengan masalah yang sama. Mereka yang datang dengan sakit penyakit, pulang dengan kesembuhan dalam nama Yesus. Mereka yang terikat, dibebaskan dalam nama Yesus. Mereka yang berada di dalam berbagai macam pergumulan hidup, diberikan jalan keluar dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Tuhan, sia-sia penyampaian hamba-Mu tanpa urapan-Mu. Sia-sia apa yang hamba-Mu sampaikan tanpa pimpinan-Mu. Hamba minta roh hikmat wahyuan ilahi Engkau singkapkan ketika Engkau izinkan hamba menyampaikan isi hati-Mu, sehingga umat-umat Allah boleh semakin mengerti apa yang menjadi rencana Allah di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Sia-sia pemberitaan hamba-Mu tanpa urapan-Mu. Sia-sia apa yang hamba-Mu sampaikan tanpa pimpinan-Mu. Hamba minta roh hikmat wahyuan ilahi Engkau singkapkan ketika Engkau izinkan hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu, sehingga umat-umat Allah boleh semakin mengerti apa tujuan Allah menciptakan mereka ke dalam dunia ini. Terima kasih Bapa. Segala intervensi daripada si iblis yang mencoba-coba mengganggu konsentrasi kami, ketika kami mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan, kami datang dengan otoritas daripada Allah. Kami ikat, kami hancurkan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami bebaskan Roh Kudus dan kuasa-Nya mengambil alih jalannya pemberitaan firman Tuhan pada pagi menjelang siang ini. Terima kasih Bapak, berfirmanlah kepada kami sekalian, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Hanya dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk umat yang dikasihi Tuhan. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk saya membagi kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Dan kepada Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Harika Nugraha MBA, terima kasih atas undangannya. Iya. Saya diberikan tema kalau yang di awal tadi itu di ibadah yang pertama jam 8 itu tentang unity. Kemudian di ibadah yang kedua ini berbeda tapi satu. Intinya unity juga, amin. Ya, berbeda tapi satu DNA di dalam tubuh Kristus. Tetapi kita akan baca dulu ayat Alkitab saudara supaya kesannya ini bukan bukan seminar begitu ya. Tapi benar-benar ibadah. Coba kita baca dulu di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 31. Agak lumayan panjang ini ayatnya. Coba tolong ditayangkan, kita baca bersama-sama. 1 Korintus pasalnya yang ke-12. Ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-31. Saya juga akan buka di dalam Alkitab saya. 1 Korintus pasal 12, ayat 12 ya. Sudah ketemu saudara? Dan ya, oke, kita baca bersama-sama. Saya akan bacakan ayat yang genap. Bapak Ibu bacakan ayat yang ganjil dan ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Judulnya adalah kita baca bersama 2, 3 ya. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalian banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Ayat 13. Ayat 14, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota tetapi atas banyak anggota. Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus.
Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh. Sama-sama tiga ya. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Nah saudara, ya sebelum saya masuk lebih jauh di dalam pembahasan, saya eksegesis ayat demi ayat ini saudara. Kalau di sini kan ada Pendeta Freddy Maksipat, SH, MTH, gitu ya. Barangkali saudara bertanya, ini yang mana duluan ya, MTH atau SH? Gitu ya. Saudara, saya bertobat tahun 86. Lalu kemudian saya sekolah teologi, saya melayani Tuhan. Jadi kurang lebih 40 tahun, tahun 2026 ini. Lalu kemudian saudara, kenapa ada sarjana hukumnya di sini? Saya melayani setelah sekolah teologi, saya mengajar di kampus-kampus. Lalu kemudian tahun 2017, ketika ada satu peristiwa yang sangat mengerikan terjadi di Jakarta. Peristiwa apakah itu? Tahun 2017? Pilkada DKI Jakarta. Pada waktu itu, Tuhan izinkan saya melayani di salah satu gereja yang ada di Lebak Bulus sana, Point Square, di Mall Point Square situ. Lalu kemudian saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, kok beginikah cara hidup berbangsa dan bernegara? Demi menjadi DKI 1. Isu SARA dimainkan, diskriminasi, intoleransi. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, saya terusik melihat keadaan itu saudara. Terganggu sekali. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, bila perlu saya mau mati demi republik ini. Apa yang saya harus lakukan? Melihat semua fakta seperti ini. Pendeta GBI tidak bisa berpolitik. Tapi berbicara fakta wajib hukumnya. Amin saudara. Lalu kemudian apa yang terjadi saudara? Sedang saya khotbah, lalu kemudian ada suara. Kamu harus berkontribusi dalam hal penegakan hukum. Suara itu saya anggap itu suara yang benar-benar suruhan langsung daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu kemudian saya daftar saudara. Karena menurut suara itu kamu harus berkontribusi dalam hal penegakan hukum. Lalu kemudian saya ambil langkah take action. Saya kumpulkan berkas-berkas untuk kuliah dan saya kuliah di Fakultas Hukum. Dan oleh anugerah Tuhan saudara, ya namanya pendeta saudara ya, kuliah di sekuler, benar enggak? Kalau nilainya hancur, apa kata? Hah? Apa kata dunia? Ini pendeta kok nilainya kayak begini? Ya sudahlah, lu bukan mempermuliakan nama Tuhan tapi mempermalukan nama Tuhan Yesus saudara. Ini berat memang saudara ya. Tapi saya buktikan bahwa itu suara Tuhan itu benar-benar suara Tuhan.
Lalu kemudian karena setiap kali saya pelayanan di mana-mana, saudara, saya kirimkan ke grup kampus. Dan dosen tahu, semua tahu bahwa saya pendeta. Saya nggak mau tutup-tutupi siapa saya yang sebenarnya. Lalu kemudian di kampus semua yang agak miring ke kiri, miring ke kanan, yang tidak menerapkan hukum secara konsisten, berkeadilan, ya mohon maaf, saya kritisi. Mau siapapun dia. Baik dia dosen, baik dia siapapun, apalagi cuma mahasiswa. Adu argumentasi secara intelektual. Dan oleh anugerah Tuhan, saya dianugerahkan wisudawan terbaik, saudara ya. Pak Hari izin bisa baca Pak, supaya yang tidak kelihatan. Oh ya, Pak Michael. Selamat wisudawan terbaik, Prodi S1 Ilmu Hukum atas nama Fedi Maksipaat SH, Universitas Pamulang. Iya, wisudawan terbaik. Dan banyak sekali setelah saya selesai kuliah, saya menjadi seorang pengacara, ikut PKPA, Pendidikan Khusus Profesi Advokat. Dan ya memang kalau orang haus belajar, ya belajar terus gitu ya. Tahun 2022 masih semester 7, saya dibawa oleh teman saya ke kantor hukum Profesor Dr. Oce Kaligis. Yaitu teman baik saya, Pendeta Dr. Gilbert Lumoindong. Beliau membawa saya ke sana dan sampai sekarang saya sebagai pengacara di kantor hukum tersebut. Nah, itulah latar belakang esa saya. Dan semester 4 atau semester akhir magister hukum, jurusan hukum bisnis di tempat yang sama. Dan semua nilai dari semester 1 sampai semester 3 dan semester akhir ini semua saudara. Sama halnya waktu semester 1, waktu S1 saudara ya. Karena berat saudara kalau seorang pendeta terjun ke dunia sekuler, kuliah di dunia sekuler, lalu kemudian kita nilainya hancur, aduh. Na'jubillah bin jalib, kata Pak Kiai teman saya gitu ya. Makanya saya pikir, wow, berat jadi orang Kristen, memang berat. Tapi kita harus menjadi suratan Kristus yang terbuka, amin saudara. Yang hidup kita dibaca orang. Kita harus menjadi orang yang berintegritas. Satunya kata dan perbuatan, amin. Satunya kata dan perbuatan. Ya itu latar belakang esa saya. Kalau MTA itu ya saya dulu kuliah di beberapa tempat sekolah teologi termasuk di Tawangmangu, dan orang tua dari Pak Pak Anton ya, itu rupanya lulusan Tawangmangu gitu, satu alma mater dengan saya, dan dia nikah juga di Tawangmangu. Luar biasa mana Pak Anton. Oh iya, luar biasa memang. Jadi dia excited sekali tadi waktu saya sampaikan saya dari Tawangmangu gitu ya. Iya, oke. Nah, jadi begitu saudara. Nah, jadi kita berbeda tetapi satu. Nah, tadi kita sudah baca ayat-ayatnya. Nah, saudara, kalau kita melihat hari ini kan hari pencurahan Roh Kudus, benar nggak? Kenapa disebut hari pencurahan Roh Kudus? Apa makna daripada pencurahan Roh Kudus? Nah, hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus atau hari Penta itu 50, Pentakosta itu hari pencurahan Roh Kudus. 50 ini diambil dari mana gitu saudara? Ada nggak yang tahu? Jadi 50 ini diambil semenjak hari Paskah. Yesus bangkit dari antara orang mati. Semenjak itu dihitung 1, 2, 3 sampai 40. 40 hari dia menampakkan diri kepada siapa? Ke seluruh murid-muridnya, kepada 500 orang dan kepada orang banyak. Dan dia menyatakan bahwa Yesus bukan berakhir di kuburan, tetapi hari ini sampai selama-lamanya Yesus tetap hidup. Amin. Lalu kemudian dari hari kenaikan Tuhan Yesus, hari ke-40 sampai
Hari ini 10 hari. Hari ke-50 kita sebut hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus. Nah, apa yang terjadi di dalam hari pencurahan Roh Kudus? Kalau kita merefer di dalam Perjanjian Lama, di mana orang yang diurapi oleh Tuhan, tidak semua orang, amin. Yang diurapi Tuhan hanya 3. Pertama yang mendapat kedudukan sebagai imam, kedua sebagai raja, ketiga sebagai nabi. Tidak semua. Tapi di dalam perjanjian baru ketika urapan Allah terjadi pencurahan Roh Kudus, semua bisa dipenuhi dengan kuasa Roh. Nah, tanda kita dipenuhi oleh Roh Kudus bukan hanya sekedar bahasa roh. Engkau bahasa roh ini kekeliruan di jemaat Korintus. Bahasa roh itu menjadi apa? Menjadikan kesombongan bagi mereka. Wow, korakata kaya ralaya sikaraka. Lalu kemudian saku kurata. Sambil begini dompetnya, saku kurata. Maksudnya dompetnya kosong gitu ya. Katanya itu bahasa roh. Yang esensi daripada kepenuhan Roh Kudus ketika engkau pergi mengadakan mujizat. Amin, saudara. Sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat. Lepaskan bagi mereka yang terbelenggu. Itu esensi daripada kepenuhan Roh Kudus, bukan korakata kaya ralaya sikara. Itu sebagai tanda awal. Tanda spesifikasinya adalah ketika engkau tumpang tangan orang sembuh. Tumpang tangan orang buta melihat. Orang sakit bangkit. Mati. Bangkit. Buta melihat. Lumpuh berjalan. Itu esensi daripada. Nah, kalau kita melihat di dalam sejarah Alkitab, di dalam perjanjian baru itu, hari ke-50 adalah hari penuaian jiwa-jiwa. Amin, saudara. Di mana terjadi penuaian jiwa-jiwa berlaksa-laksa. Lalu kemudian kalau kita tarik benang merah di dalam perjanjian baru. Nah, di dalam perjanjian baru itu juga terjadi penuaian jiwa-jiwa berlaksa-laksa ketika pencurahan Roh Kudus terjadi. Amin. Nah, dulu sebelum Petrus bertobat, dia menyangkal siapa? Yesus berapa kali? 3 kali. Waktu dia ketemu dengan seorang wanita cantik. Kelihatannya lo pengikut Yesus ya? Kelihatan dari wajah lo. Enggak. Nyangkal dia tuh. Waktu keluar pintu, nyata dari bahasamu bahwa engkau adalah pengikut Kristus. Enggak, disumpah mati sambar geledek. Enggak, aku bukan pengikut Kristus. Lalu kemudian ketemu lagi orang. Dia menyangkal. 3 kali dia menyangkal Yesus. Jadi orang tipe seperti Petrus ini adalah oportunis. Apa? Oportunis. Kalau di depan Yesus, kelihatan kudus. Di luar Yesus, kudis. Dia bisa mengkhianati Yesus, saudara. Dia bisa jual Yesus. Bahaya orang-orang begini kalau ada di gereja. Saya mau bilang ini bahaya. Di depan pendeta, di depan gembala sidang. Iya, nggih. Di luar sana, hei sudah tahu belum? Cerita yang jelek-jelek. Ini oportunis. Kita harus menjadi orang yang berintegritas. Amin, saudara. Satunya kata dan perbuatan. Nah, kita melihat Petrus. Dia selalu mau menjadi pahlawan. Ketika dia melihat ada orang yang mencoba-coba menyepelekan Yesus, apa yang dia lakukan? Dia ambil pedang, dia potong telinga Malkus. Lalu kemudian apa yang terjadi? Yesus bilang, sarungkan pedangmu itu. Engkau mereka-rekakan apa yang dipikirkan oleh manusia. Tapi Allah mereka-rekakan hal yang baik.
buat penyelamatan dunia. Amin, saudara. Jadi engkau tidak perlu bela Yesus. Siapa kita mau bela Yesus? Petrus bela Yesus. Yesus bilang apa? Sarungkan pedangmu. Kita bukan pengikut Kristus, bukan pengikut yang membela yang bayar, lalu kemudian cukup nasi bungkus, nasi padang, bela mati-matian orang. Enggak begitu. Yesus tidak tipe seperti itu. Yang salah, yang benar-benar. Amin, saudara. Lalu kemudian apa lagi? Petrus ini orangnya sangat dominan. Ada enggak yang dominan di sini? Maunya pokoknya ide saya yang dipakai. Kalau enggak ya sudah. Ngambek dia. Tapi kalau di sini enggak ada. Enggak ada yang ngaku maksudnya. Maunya ide aku yang harus dipakai. Apa salahnya itu kalau dikombain? Amin, saudara. Ide A, ide B, ide C dikombain saja. Selesai urusannya. Tidak ada, kita bukan sedang berkompetisi dalam pelayanan. Amin, saudara. Kita satu tubuh di dalam Kristus. Kalau satu tubuh menderita, semua ikut menderita. Mungkinkah kalau tangan kiri kita ini kepotong, lalu kemudian tangan kanan bilang, sini gue tambahin lagi. Gue potong lagi, yang tadi cuma 1 jari, bikin 5 jari ini, gue habisin. Mungkinkah tangan kanan berkata seperti itu? Tidak. Karena satu tubuh. Dia akan ambil pembalut, dia akan perhatikan. Kenapa? Dia juga merasakan sakit. Begitu seharusnya tubuh Kristus. Amin, saudara. Kalau ada orang sakit, jangan disyukurin. Syukur lu. Lu ngomong apa sama gua semalam? Kualat lu. Bukan begitu kali Ferguson. Kalau ada yang sakit, kita ikut merasakan sakit karena kita satu tubuh di dalam Kristus. Tadi pagi saya sampaikan di dalam ibadah pertama. Ada satu jemaat, anak kecil, dia datang kepada gembala sidangnya, kepada pendeta. Pendeta itu lagi sakit, tidur, tidak mau diganggu. Lalu kemudian anak ini dia lari kencang-kencang, dia datang kepada Pak Pendeta. Pak Pendeta, Pak Pendeta. Dia ketok pintu kamar Pak Pendeta. Pak Pendeta, Pak Pendeta. Kenapa? Ini lagi sakit, lagi tidur kok. Enggak ada etika. Pak Pendeta, please, tolong Pak Pendeta. Di rumah ada yang sakit. Yang namanya pendeta, gembala sidang, dengar ada jemaat yang sakit, dia pasti datang untuk berkunjung dan mendoakan. Ingat posisi Pak Pendeta ini sedang sakit. Dan dia sedang tidur, tidak mau diganggu. Di tengah-tengah keberadaannya yang seperti ini dia datang. Waktu dia datang saudara, sampailah di rumah si anak ini. Lalu kemudian Pak Pendeta bertanya, mana yang sakit? Sudah bilang, tuh di kandang. Rupanya yang sakit sapinya. Padahal pendeta ini lagi sakit, saudara. Lagi gak mau diganggu, lagi tidur. Lagi boring. Dia saja sedang bergulat dengan kesehatannya. Giliran dia datang, yang sakit rupanya bukan manusia, sapi rupanya. Lalu kemudian Pak Pendeta ini mau gak mau dia harus tetap berdoa. Dia berdoa. Hai sapi, dia tumpang tangan. Hai sapi, kalau mau mati, matilah. Kalau mau sembuh, sembuhlah. Dalam nama Yesus, amin. Sembuh tuh sapi. Sembuh sapi, langsung makan banyak. Seger dia. Sembuh.
Doa orang benar besar kuasanya. Ingat posisi pendeta itu lagi keadaan sakit. Dia dengar pendeta sudah semakin parah sakitnya dan hampir mati. Dia sebagai jemaat yang baik mendengar pendetanya sakit parah sebentar lagi mati. Dia datang untuk mendoakan pendetanya. Lalu kemudian dia datang, aduh Pak Pendeta ini baik sekali. Waktu Pak Pendeta datang mendoakan sapi saya sembuh, terjadi mujizat. Sekarang saya mau berdoa buat Pak Pendeta. Dalam nama Yesus, kalau mau mati, matilah. Kalau mau hidup, hiduplah. Dalam nama Yesus Kristus. Pendeta mati, saudara. Ingat, doa orang benar besar kuasanya. Makanya kalau doa itu harus yang pasti-pasti saja. Harus yang baik-baik, amin saudara. Jangan bilang matilah, hiduplah. Ya panjangkan umur sajalah, sehat walafiat. Gitu. Kita bukan tipe orang-orang yang ada di seberang sana. Terjadi penyakit dalam hidupmu. Kualat, menderita. Bukan begitu dua orang Kristen, bos. Jangan bawa-bawa di gereja kalau doa orang-orang sana seperti itu. Jadi harus ada satu merasakan tubuh Kristus. Jangan urusan lu, urusan gua, enggak, gua enggak mau pusing. Kalau di gereja enggak begitu. Sekali engkau masuk dalam satu komunitas gereja, engkau adalah keluarga Allah di dalam gereja itu. Amin, saudara. Kalau ada orang sakit, mbok urunan gitu, bantu untuk meringankan dia. Jangan datang berdoa kalau mau hidup-hiduplah, mau mati-matilah, matilah dia. Syukur katanya mengurangi beban, bukan begitu kali. Iya. Ya, kita harus mendoakan yang baik-baik saja, amin. Karena Tuhan tidak pernah menjawab doa yang jelek-jelek. Kalau tadi doa yang mujizat seperti itu, saudara ya. Iya. Oke, kita lanjut saudara ya. Jadi kita berbeda tetapi tetap satu. Jadi itu makna pencurahan Roh Kudus. Nah, saudara, ketika pencurahan Roh Kudus terjadi, di mana yang tadinya Petrus dia orang yang tidak konsisten, orang yang tidak punya integritas, oportunis. Kalau tidak mendatangkan keuntungan bagi dia, dia tidak akan melakukan sesuatu. Itu orang oportunis seperti itu. Lalu kemudian itu terjadi sebelum pencurahan Roh Kudus. Tapi ketika pencurahan Roh Kudus itu terjadi, hari ke-50, hari Pentakosta, hari ini kalau kita hitung semenjak Kamis yang lalu pencurahan Roh Kudus, kenaikan Tuhan Yesus, dia menjadi orang yang berbeda. Amin, saudara. Dia menjadi orang yang militan. Sekali dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Lalu kemudian firman Tuhan katakan, dengan bayang-bayang daripada Petrus, setiap kali bayangnya mengenai orang sakit, seberapa banyak pun orang sakit itu, orang sakit disembuhkan. Disembuhkan dengan cara yang ajaib, saudara. Langsung sembuh, mujizat terjadi. Lalu kemudian kalau kita melihat sebelum terjadi pencurahan Roh Kudus, Rasul Paulus dia adalah seorang terorisme handal. Terorisme yang dikhususkan oleh Gamaliel untuk membunuh orang-orang Kristen yang ada di Damsyik. Sebelum dia bertobat. Tapi ketika dia mengalami metanoia, metamorfosa, perubahan bentuk. Apa yang terjadi? Dia dipakai Tuhan untuk melawat Asia,
melawat orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan yang dahsyatnya lagi, sapu tangan yang didoakan oleh Rasul Paulus, kalau itu dibawa ke orang sakit itu sembuh. Jadi kepenuhan Roh Kudus yang seperti itu tanda awal yang berbahasa lidah, enggak salah. Tapi kalau cuma berbahasa lidah, kurakatakaya syakatakara, sakukurata. Bukan itu esensinya. Engkau pergi melayani, menyelamatkan jiwa. Saudara, saya ini Tuhan panggil untuk menjadi seorang advokat di kantor Profesor Dr. Oci Kaligis. Yang saya katakan tadi dibawa oleh teman saya Bapak Pendeta Dr. Gilbert Lumoindong di kantor tersebut. Nah saudara, rupanya saya di situ mengenal apa yang menjadi tujuan Tuhan. Kandangkan saya 4 tahun masuk fakultas hukum, saudara. Nah di situ kami banyak menolong orang. Dan di dalam hukum itu, kami menolong lintas agama, lintas budaya, lintas sektoral dan berbagai lintas lainnya. Kami terobos semua. Dan perkara-perkara yang kantor kami tangani, perkara-perkara yang besar. Termasuk yang di Semarang ada 2 tipikor. Menang, saudara. Klien kami dari BJB, Bank Jawa Barat dan Bali, dan Banten. Kemudian lawan Sritek. Dan klien kami oleh anugerah Tuhan bisa menang. Keluar langsung diperintahkan hakim keluar dari penjara. Jadi profesi pengacara itu, kalau ada anak-anak saudara kepengen menjadi pengacara, ya izinkan dia untuk masuk di sana. Amin saudara. Karena apa? Dia bisa menjadi saluran berkat, menangani perkara-perkara tanpa kompromi. Dan bisa menyelesaikan. Alangkah bahagianya dan indahnya kalau kita bisa menyelesaikan masalah orang lain. Amin saudara. Bukan tambah masalah. Gitu ya. Karena kita ini sebagai tubuh Kristus itu harus unity. Amin saudara. Amin. Harus ada kesatuan, satu sudut pandang. Iya. Oke, jadi nah saudara, kalau tadi kita melihat dari perjanjian lama dan perjanjian baru kepenuhan Roh Kudus, jadi perubahan pasca Pentakosta kalau kita melihat aspek mentalitas. Ya, sebelum pencurahan Roh Kudus ada ketakutan dan ada ketertutupan. Tapi sudah pencurahan Roh Kudus ada keberanian dan militan. Lalu kemudian bahasa terserak atau Menara Babel bisa, saudara tahu cerita Menara Babel? Karena mereka menyombongkan diri, akhirnya apa? Tuhan kacaukan bahasa mereka. Sehingga kalau seandainya disuruh ambil ember, yang diambil apa? Palu. Nggak nyambung. Jadi dikacaukan bahasa mereka. Ingat saudara, kadang-kadang Tuhan bekerja dengan cara seperti itu supaya apa? Untuk menghancurkan kesombongan kita. Ketika engkau tidak mau ditegur, tidak mau dinasihati, nggak mau dibentuk oleh Tuhan, Tuhan akan pertemukan engkau dengan orang-orang yang menjengkelkan dirimu. Tujuannya apa? Supaya karakter kita ini terbentuk menjadi karakter Kristus. Yang tadinya mudah marah, bagaimana mau jadi satu tubuh dalam Kristus? Kalau Yesus tetap sama dulu sekarang sampai selama-lamanya, saya juga tetap sama dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kalau dulu saya pemarah, sampai selama-lamanya saya pemarah. Kalau dulu saya pendendam, sampai selama-lamanya saya pendendam. Kalau dulu saya sakit hati, selama-lamanya saya sakit hati. Bukan begitu bro. Kita harus bertumbuh di dalam Tuhan, amin. Jangan sakit hati itu dibawa sampai mati.
Hidup itu enjoy, kita harus nikmati. Kalau sesuatu yang namanya sampah, jangan taruh di brankas. Hati kita ini brankas, amin. Taruh hal-hal yang indah, yang agung, yang mulia. Itu yang taruh di hati. Satu ketika saudara, saya ngajar di kampus biasanya ngajar inner healing, kesembuhan luka-luka batin. Satu ketika ada seorang ibu datang ke saya, dia bilang begini, Pak Pendeta, ini anak saya udah keterlaluan banget. Nggak mau unity, nggak mau bersatu dengan keluarga. Di sekolahnya nilainya hancur, di rumah juga nggak mau ada kesatuan. Semua dilawan, orang tuanya dilawan. Dia menutup diri di kamar. Lalu kemudian apa yang terjadi, saudara? Izinkan saya bilang kepada orang tuanya, izinkan saya untuk berbicara dengan anak itu. Lalu kemudian saya hanya bicara 5 menit, saudara. Selesai itu barang. Saya tanya ke dia, apa yang menjadi masalahmu? Apakah benar apa yang disampaikan oleh ibumu? Dia teriak histeris, dia bilang, tidak, saya benci papa, saya benci mama, saya benci cici, saya benci adik, saya benci semuanya. Nah, kenapa kamu benci? Bukankah itu saudaramu, orang tuamu, satu keluarga? Begini Pak, ketika saya, waktu itu di SMP kelas 3, kelas 2. Waktu cici saya, waktu adik saya baru ulang tahun. Ulang tahunnya dirayakan di sekolah, terkadang ke luar negeri, ke Singapura. Jadi ada disparitas di sini, ada perbedaan kasih orang tua terhadap anak-anaknya. Dia laki satu-satunya, ada di tengah. Di atasnya ada cicinya, di bawahnya ada adiknya. Tiap kali mereka ulang tahun dirayakan, tapi aku mana? Itu satu. Kedua, masa cici sama adik punya HP? Hari gini saya nggak punya HP. Setiap hari dia lihat berita, dia lihat di apa namanya, di TV. Dia lihat, loh, ada iklan-iklan HP. Dia sudah berangan-angan, satu waktu saya punya HP, saya bisa selfie dengan teman-teman, saya bisa. Tapi itu tidak kunjung dia dapatkan. Jadi dari dalam hatinya dia berontak. Dia katakan, tidak, saya harus berontak. Karena dilakukan disparitas, perbedaan kasih satu dengan yang lain. Bagaimana mau utuh tubuh Kristus kalau ada perbedaan? Harus sama. Akhirnya hanya yang dia inginkan apa? HP. Saya bilang ke orang tuanya, tolong belikan HP. Kecuali kalau dia minta beli pistol, jangan. Kalau untuk HP, hari gini semua orang belajar dari HP. Belikan dia HP. Kalian punya perusahaan kok, karyawan Anda 150 orang. Kenapa untuk membelikan HP anak? Agak sulit. Akhirnya saudara, ketika dia selesai dibelikan HP, dia begitu excited, dia begitu senang, begitu sukacita. Lalu kemudian dia bisa selfie dengan HP-nya. Dia bisa foto-foto dengan temannya. Yang tadinya dia tertutup, mengurung diri di kamar. Sekarang dia menjadi orang yang hebat. Karena apa? Gambaran dirinya sudah pulih. Dulu sebelum dipulihkan gambar dirinya, hampir setiap hari orang tuanya dipanggil oleh sekolah menceritakan nilai daripada anak ini. Hampir semua merah, kebakar. Tapi ketika dipulihkan hatinya, ada unity, ada kesatuan di dalam keluarga.
nilai-nilainya rata-rata 90, 100. Dan menjadi ranking pertama di sekolah itu. Lalu kemudian dia bisa ambil bagian dalam pelayanan. Dia begitu mengasihi orang tuanya. Dia begitu mengasihi cicinya, adiknya. Kalau hati terluka dan tidak dipulihkan, dampaknya beresiko bagi diri sendiri dan orang di sekitarnya. Tapi ketika dia dipulihkan, dia menjadi berkat buat keluarga, buat sekolah. Amin, saudara. Berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan Yesus. Jadi tubuh Kristus itu harus unity. Harus satu. Jangan membeda-bedakan kasih satu dengan yang lain. Saudara, saya punya anak, saudara. Ada 2. Yang satu Michael Riyadi Paat, usianya 31 tahun. Yang satu Tirsa Patricia Paat, usianya 21 tahun. Tahun ini ya 22. Tahun ini kakaknya 32. Selisih 10 tahun. Michael lahir 94, Tirsa lahir 2004. Nah, ketika waktu masih anak-anak, saya banyak sekali terlalu protek terhadap mereka. Tapi ketika mereka masuk remaja, dewasa, jadi ada fase-fase kita untuk mendidik, pola didik itu menjadi berbeda. Sekarang saya harus anggap mereka teman karena mereka sudah dewasa. Kalau saya anggap mereka anak, mereka rasa asing dengan bapaknya. Jadi kita harus menganggap mereka teman, saudara. Sehingga mereka kan ketika mereka berumah tangga kan mereka akan tiru apa yang dilakukan oleh papa mamanya di dalam berumah tangga. Kalau ada kasih, damai sejahtera, sukacita, ada kesatuan tubuh Kristus di dalam satu keluarga, ada unity. Mereka akan ambil itu sebagai contoh di dalam mereka membentuk keluarga. Itu yang harus kita tanamkan di dalam tubuh Kristus, utamanya di dalam keluarga-keluarga Kristen. Haleluya. Sehingga kita bebas daripada kepahitan. Amin, saudara. Bebas. Ngomong-ngomong sampai jam berapa nih, Pak? Oh, 5 menit. Oke. Iya, berarti kita lah. Wah, thank you. Iya. Jadi transformasi tokoh-tokoh Alkitab. Nah, kalau di sini saya katakan tadi, saya sempat sebutkan bahwa Rasul Petrus dari seorang penakut yang menyangkal Yesus menjadi pengkhotbah berani yang bisa memenangkan 3.000 orang. Lalu kemudian Rasul Paulus dari penganiaya jemaat menjadi rasul pembawa Injil ke bangsa-bangsa. Lalu kemudian para murid Yesus menjadi satu hati dan satu jiwa dalam persekutuan. Lalu kemudian ada di dalam gereja ada organisme tubuh di sini, saudara. Kalau kita perhatikan, jantung itu dia tidak bisa bekerja sendiri. Harus berkorelasi dengan yang lain. Berkorelasi dengan pikiran, berkorelasi dengan tangan, kaki, dan semua. Sehingga apa? Berfungsi semua organ tubuh itu dengan baik. Sehingga kita bisa menjadi manusia yang sehat. Kalau ada satu bagian tubuh yang tidak berfungsi dengan baik, maka yang terjadi kita sakit. Jadi hidup memiliki denyut rohani, terhubung saling mempengaruhi satu kepala, yaitu Kristus sebagai pusat kita. Lalu kemudian kalau kita melihat ada masalah yang terjadi dalam jemaat Korintus, di mana terjadi persaingan karunia yang saya sebutkan tadi, karunia jadi alat kompetisi dan kesombongan. Lalu kemudian pengelompokan, aku dari golongan Paulus, aku daripada golongan Apolos. Tapi yang luar biasa daripada Rasul Paulus, dia mengatakan begini, aku yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Yang terpenting adalah Allah yang memberikan pertumbuhan. Siapalah kita ini? Oleh sebab itu kita perlu ciptakan suasana
kesatuan di dalam tubuh Kristus. Coba bayangin kalau di sini ada blok-blokan seperti itu. Oh, saya berpihak kepada pengurus A, saya berpihak kepada pengurus B, saya berpihak kepada pengurus C. Blok-blokan. Sama halnya yang terjadi dalam jemaat Korintus. Aku daripada golongan Paulus, aku dari Apolos, aku dari Kefas, aku dari Kristus. Terjadi kelompok-kelompok sehingga apa? Sangat mudah untuk dipatahkan, sangat mudah untuk diserang oleh pihak iblis. Oleh sebab itu gereja harus bersatu. Amin saudara. Berbeda-beda kita, tetapi kita satu di dalam tubuh Kristus. Kita boleh berbeda bos, tapi satu dalam tubuh Kristus. Jadi kolaborasi kerajaan Allah, Paulus menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang menumbuhkan. Lalu kemudian setiap manusia itu punya keunikan di mata Tuhan, punya keistimewaan. Jadi semua itu dari anak-anak kecil sekolah minggu sampai orang dewasa, itu semua mereka sangat dibutuhkan di dalam gereja. Amin. Sangat dibutuhkan. Karena kenapa? Mereka bagian daripada tubuh Kristus. Kalau mereka bagian daripada tubuh Kristus berarti bagian terpenting di dalam gereja. Iya. Jadi jangan sepelekan anak kecil itu ya. Jadi jika semua mata, maka di manakah pendengaran? Nah, itu menurut Korintus. Jadi prinsip hormat satu tubuh di dalam Kristus itu harus terlihat jelas ya. Yang tak terlihat sama dengan vital. Jantung dan paru-paru tidak terlihat, tapi paling menentukan hidup pelayanan. Jadi ada di dalam pelayanan yang tersembunyikan bukan singer ini ya, singer, song leader, pemain musik kan ada di mimbar ya. Yang tidak kelihatan kan biasanya pendoa, usher, kebersihan. Mereka juga adalah bagian vital di dalam gereja. Seringkali mereka yang menopang seluruh kegiatan gereja ya. Jadi hancurkan kultus panggung, semua anggota penting di dalam gereja. Jadi kita harus merajut kesatuan sejati, komunikasi ya. Lalu kemudian covenant, satu unity ya. Kita tadi ya sebentar lagi selesai. Ya, coba kita baca covenant unity ini ya. 2, 3 ya. Kami berbeda tetapi satu di dalam Kristus. Kami bukan pesaing melainkan satu tubuh. Kami akan menjaga unity, melayani dengan kasih dan membawa kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kita akan nyanyikan satu pujian, katakan urapilah kami. Atau Tuhan pulihkan saja. Tuhan pulihkan bisa. Pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan kuasa kami kepadamu Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali bangsa kami. Katakan Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan. Katakan kembalikan keluarga kami kepadamu, kembalikan keluarga kami kepadamu, ampunilah keluarga kami, haleluya, dan pulihkan kembali keluarga kami, dan pulihkan kembali keluarga. Oh, katakan Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan,
kami kepadamu. Kembalikan keluarga kami kembali. Oh, katakan Tuhan, pulihkan, haleluya. Dan ampunilah keluarga kami. Dan pulihkan kembali. Musik saja mengalunkan pujian ini. Kita semua sambil berdoa, musik saja. Glory Jesus. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Mungkin hari ini engkau memiliki kepahitan, kebencian, tidak mau mengampuni satu dengan yang lain. Itu adalah penghambat untuk engkau maju di dalam tubuh Kristus. Minta pengampunan daripada Allah. Katakan, Tuhan, pulihkan aku, pulihkan keluargaku, pulihkan hati ini, pulihkan yang terluka, pulihkan. Kira kata kaya ralaya, si kata kaya ralaya daman. Minta pengampunan daripada Allah. Mungkin engkau sedang berada di ambang perceraian. Datang kepada pasanganmu dan katakan, ampuni saya, ampuni kekurangan kelemahan. Mungkin engkau mengalami hubungan yang buruk satu dengan yang lain. Engkau datangi orang yang menyakiti hatimu dan meminta maaf kepadanya. Sehingga terjadi pemulihan, restorasi di dalam tubuh Kristus. Kira kata kaya ralaya, shikata kaya ralaya. Allah ingin engkau maju, bertumbuh dan dewasa di dalam tubuh Kristus. Allah ingin engkau maju dewasa di dalam tubuh Kristus. Oleh sebab itu saudara, jangan simpan benih kebencian, kepahitan. Ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Kira kata kaya ralaya namanya. Bapa surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman-Mu hamba-Mu telah selesai sampaikan di tengah-tengah umat-Mu tentang kesatuan daripada tubuh Kristus. Mari Kau tolong persatukan umat-umat Allah. Mungkin ada roh kepahitan, roh kebencian, tidak mau mengampuni. Kami ikat, kami cabut dalam nama Yesus Kristus. Pulihkan umat-umat Allah. Bebaskan dari kepahitan, bebaskan daripada kebencian. Kuasa Allah mempersatukan mereka sebagai satu di dalam tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau ada di antara umat-umat Allah yang datang dengan berbagai macam masalah hidup. Kami percaya Kau sudah jamah, Kau sudah bebaskan mereka dalam nama Yesus. Mereka yang membutuhkan pasangan hidup, Kau tolong berikan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Mereka yang membutuhkan keturunan, Engkau tolong berikan keturunan dalam nama Yesus. Apapun bentuk masalah daripada umat-umat Allah, Engkau tolong berikan jawaban ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami yakin dan percaya Tuhan, umat-umat Allah yang datang dengan berbagai persoalan hidup, mereka tidak akan kembali dengan masalah yang sama. Yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dibebaskan, yang berada dalam berbagai macam pergumulan hidup sudah diberikan jalan keluar yang pasti. Terima kasih Bapak. Kami berdoa kepadamu buat Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Harika Nugroho MBA, yang Kau sudah pilih dan menetapkan beliau untuk menjadi Gembala Sidang di tempat ini. Kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah salah pilih. Engkau memilih orang yang tepat untuk memimpin penggembalaan di tempat ini. Engkau berikan hikmat wahyuan, kesehatan yang prima. Istri anak-anaknya Engkau tolong jamah berkati. Apapun yang dikerjakannya Allah yang membuatnya berhasil. Usaha pekerjaannya Allah yang membuatnya berhasil. Dalam nama Yesus. Hidupnya diberkati berlimpah-limpah. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun dalam kehidupannya dan keluarganya. Dalam nama Yesus. Keluarga besarnya Engkau tolong jamah berkati. Seluruh pengurus pengerja gereja Engkau berkati. Seluruh jemaat Tuhan Engkau tolong berkati. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Mari Engkau tolong tetap berbicara kepada umat-umat Allah. Jadikan kebenaran firman Tuhan sebagai rema dalam kehidupan mereka. Sehingga umat-umat Allah boleh semakin maju, bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Yang percaya katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Yang diberkati Tuhan pagi hari ini boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu. Tuhan Yesus sungguh baik buat kita. Amin. Apapun keadaan yang kita alami pagi hari ini, kita semua percaya kita udah diubahkan oleh Tuhan. Amin. Dipulihkan, disembuhkan, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Bapak Ibu saat ini mari persiapkan persembahanmu. Kita mau berdoa buat persembahan kita. Bapak Ibu sekalian diberkati dengan firman Tuhan. Terima kasih Pak Freddy Paat atas firman-Nya. Terima kasih buat pelayanannya di segi hukum ya sebagai pengacara. Puji Tuhan sampai saat ini saya belum jangan sampai kena masalah hukum, Pak. Ya. Pekerjaan Bapak luar biasa tapi jangan sampai saya berhubungan Bapak karena hukum, Pak. Tapi Bapak dipakai Tuhan luar biasa. Kita memberkati Bapak juga. Saya ingin sekali rindu untuk mendoakan Bapak. Kami berdoa buat Pak Paat yang dia sebagai pengacara. Ya, dia pengacara beneran, kalau saya pengacara, pengangguran banyak acara. Mari kita berkati. Tuhan terima kasih Bapak Freddy Tuhan. Kalau Tuhan sudah pakai dia dalam bidang sekuler, dalam segi hukum. Pakai anak-anak Tuhan untuk memberkati yang lain. Biar tuh hukum di negara ini ditegakkan Tuhan. Biar nama Yesus juga ditinggikan. Kebenaran di atas kebenaran segala sesuatu. Kuatkan dia Tuhan, mampukan dia Tuhan di dalam lingkungan yang sangat keras yang dia hadapin Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar melalui hidupnya ada terang. Terang Kristus nyata di kehidupan mereka Tuhan. Biar bangsa ini semakin baik dari segi hukum dan semuanya Tuhan pelihara dan jaga. Mampukan dia Tuhan dalam usianya ini Tuhan terus dia pakai untuk melayani Tuhan dalam segala bidang. Di dalam nama Yesus berkati anaknya, berkati keluarga besarnya, istrinya Tuhan berkati, semua dalam perlindungan Tuhan. Bungkus dia dengan kuasa darah Yesus dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Amin. Pak Freddy ini 60 tahun, masih kuliah. Masih kuliah menyelesaikan masternya ya Pak, luar biasa. 60 tahun masih kuliah ya, jadi anak-anak muda jangan kalah, tetap kuliah, umur tidak ada masalah ya. Kita berdoa untuk persembahan kita, Bapak Ibu sekalian kita unity dalam Kristus, biar setiap persembahan ini untuk menyenangkan hati Tuhan, pelayanan ini untuk memberitakan kabar baik. Mari kita berdoa dan angkat persembahan kita. Tuhan terima kasih untuk firman yang kami dengar pagi hari ini, kami boleh unity di antara kami Tuhan. Satu sama lain saling mendukung dalam doa, dalam dana, untuk memberitakan firman Tuhan, untuk membuat menyelesaikan amanat agung Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang menabur Tuhan, berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan, penyertaan Tuhan yang baik, berikan mereka kesehatan yang baik, keluarga yang baik, ekonomi yang baik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Yesus, kami siap menabur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nanti Bapak Ibu bisa masukkan dalam kotak di belakang. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, apakah dari Bapak Ibu ada yang baru pertama kali hadir? Boleh lambaikan tanganmu. Puji nama Tuhan, jemaat yang setia. Bapak Ibu saat ini kita akan mendengarkan berita sepekan. Dipersilakan. Shalom semuanya, sekali lagi terima kasih kepada Pak Freddy untuk pelayanannya. Terima kasih juga untuk seluruh jemaat yang hadir di tempat ini di minggu ini. Dan kita bertemu lagi minggu depan seperti biasa di jam 8 dan jam 10 dalam ibadah raya GBI General Alamanda. Dan untuk sekolah minggu jam 10 di Balai Warga. Dan nanti jam 1 akan dilanjutkan dengan ibadah youth yang bertempat di tempat ini juga. Jadi yang punya anak-anak muda silakan kita kumpul sama-sama di tempat ini. Oke, untuk Community of Love, Komsel di gereja ini ada di hari Rabu dan hari Kamis jam 7 malam di tempat ini, jadi bisa pilih salah satunya ya. Ada ibadah UMAS setiap hari Rabu jam 10 pagi juga di tempat ini. Dan selanjutnya doa pagi setiap Sabtu jam 6 pagi juga di gereja. Saat teduh youth jam 19.30 di tempat ini. Nah untuk persembahan silakan bisa melalui rekening yang ada atau melalui QR code yang telah tersedia. Selanjutnya check out
our social media melalui YouTube, Instagram, dan di situ bisa lihat khotbah-khotbah yang sebelumnya ataupun berita seputar gereja. Oke, itu saja untuk pengumumannya. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah Bapa yang baik dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Kau sudah mati bagi kami, Kau sudah bangkit, Kau sudah naik ke surga dan telah mencurahkan Roh Kudus ke atas kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu selalu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Begitu baik Engkau dalam kehidupan kami. Hari ini kami belajar ya Tuhan tentang bagaimana untuk menjaga sebuah kesatuan baik dalam keluarga, baik dalam komunitas maupun dalam pelayanan ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu, sungguh sangat berharga bagi kami ya Tuhan. Kami mau mempraktekkan itu dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami dapat berbuah lebih baik ya Tuhan ke depannya. Terima kasih ya Tuhan untuk hamba-Mu yang Kau percayakan pagi dan siang hari ini untuk membawakan firman-Mu ya Tuhan. Pak Freddy, Kau berkati dia Tuhan, berkati dalam pelayanannya, dalam melayani-Mu maupun dalam pelayanannya, dalam melayani masyarakat ya Tuhan. Berkati dia Tuhan, limpahkan dia lebih lagi, multiplikasikan talentanya ya Tuhan, sehingga dia dapat memberkati tempat-tempat yang Engkau percayakan ada padanya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Kau membawa Freddy ke hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati keluarganya juga sehingga tetap setia dalam melayani-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami akan berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan Yesus. Kau berkati negara kami di tengah problema, polemik yang ada ya Tuhan, yang mungkin kami lihat di sosial media, tapi kami lebih percaya ya Tuhan, Kau lebih tahu kebenarannya ya Tuhan. Kami sebagai jemaat-Mu ya Tuhan ingin mendoakan seluruh pemimpin kami ya Tuhan, Pak Presiden, Wakil Presiden, Menteri dan seluruh jajarannya ya Tuhan, semua yang memangku kekuasaan di negeri ini ya Tuhan. Kiranya berikan roh takut akan Tuhan, sehingga dapat memimpin bangsa dan negara kami menuju arah yang lebih baik ya Tuhan Yesus. Dan diberkati juga seluruh masyarakat yang ada di negara ini, di Indonesia. Diberkatilah Tuhan, sehingga dapat melewati krisis yang ada. Kami percaya Tuhan anak-anak-Mu gak akan Kau tinggalkan Tuhan Yesus. Di Indonesia, di Jakarta, di Kelapa Gading ya Tuhan. Apapun yang menjadi permasalahan kami dapat menyelesaikannya di dalam nama Tuhan Yesus. Akan ada pemulihan yang dahsyat bagi kami ya Tuhan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk gereja tempat kami beribadah ya Tuhan. Ministri kami, GBI, Jalan Gatot Subroto, Engkau berkati ya Tuhan pemimpin rohani kami. Pak Niko, seluruh jajarannya ya Tuhan, mulai sampai gembala-gembala rayon yang ada. Hingga sampai ke gereja lokal kami ya Tuhan, GBI General Alamanda tempat ini. Kau berkati gembala kami Tuhan, Kau berkati Pak Hari dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam keluarganya juga ya Tuhan. Kau berkati dia, berikan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan selalu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk gereja ini ya Tuhan Yesus, Kau berkati ya Tuhan. Bagi semua yang terlibat, seluruh pengerja yang ada di tempat ini ya Tuhan, kiranya memiliki unity untuk langkah lebih lagi ke depannya ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala perpecahan yang ada ya Tuhan Yesus, sehingga kami dapat melayani jemaat yang Kau titipkan kepada kami dengan penuh sukacita ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah kali ini. Kau berkati juga multiplikasikan talenta kami berlipat kali ganda ya Tuhan, mulai dari pemusik, worship leader, singer, usher, multimedia, hingga guru sekolah minggu ya Tuhan. Engkau yang menempatkan kami di sini ya Tuhan Yesus, ada maksud dan tujuan, kami percaya yang akan hal itu dan kami bersuka cita atas tempat yang Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami bawa seluruh jemaat kami yang ada di tempat ini ya Tuhan Yesus, jemaat yang begitu setia kepada-Mu ya Tuhan. Kau lihat apa yang menjadi permasalahan mereka ya Tuhan, keinginan, cita-cita dan harapan seluruh jemaat yang ada di tempat ini ya Tuhan Yesus. Kau berkati jika ada yang dalam keadaan sakit ya Tuhan, Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jika sedang ada yang berbeban berat, Kau berikan kelegaan kepada mereka semua. Kami tidak bisa menyangkau satu persatu ya Tuhan, tapi kami percaya mata Tuhan melihat selalu apa yang dibutuhkan jemaat di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Jikalau sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing dan melanjutkan hari ini, Kau berkati, Kau sertai agar dapat menjalankan sukacita dan menjadi berkat satu sama lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
Mari jemaat yang kasih Tuhan angkat tangan. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, pulanglah. Terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, melalui Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis dengan Roh Kudus akan memberkati kita semua, memulihkan keadaanmu. Baik ekonomimu akan dipulihkan Tuhan, kesehatanmu akan dipulihkan Tuhan, keluarga demi keluarga akan mengalami pemulihan. Dan Yesus senantiasa akan menjaga, memelihara kita semua mulai hari ini dan sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.